Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Penampilan tangan tak berbentuk 6 jari itu begitu tiba-tiba sehingga Fang Yuan hanya punya waktu untuk mengangkat kepalanya. Pancaran biru muda menyinari wajahnya saat pandangannya dipenuhi dengan tangan biru muda raksasa. Tangan tak berbentuk itu tidak menunjukkan gagasan untuk berhenti, meraih Fang Yuan, benar-benar menyelimuti tubuhnya. Adik laki-laki, Bai Yun Seng berteriak ketakutan. Namun, saat berikutnya, tinju tak berbentuk 6 jari ini mengendur dan terbuka. Sosok Fang Yuan muncul 500 langkah jauhnya. Tangan tak berbentuk 6 jari itu tidak meraih apa-apa. Flashback Gu. Gu ini adalah Gu gerakan jalur luar angkasa peringkat 5 yang langka. Fang Yuan harus menghabiskan banyak upaya untuk membelinya di surga kuning harta karun. Tersebar. Bai Yun Seng menghirup udara keruh, sebuah batu raksasa terangkat dari hatinya. Bai Yun Seng tahu Fang Yuan tidak dapat bereaksi dengan benar karena dia baru saja keluar. Sebenarnya, tidak sulit bagi master terbang untuk menghindari tangan tak berbentuk ini. Panggilan dekat. Tubuh Fang Yuan mengeluarkan keringat dingin karena ketakutan. Dia memiliki lebih banyak pemahaman tentang tangan tanpa bentuk daripada yang lain, dengan demikian, dia tahu tingkat ancaman mereka dengan jelas. Tangan tanpa bentuk adalah gerakan pembunuh yang mulia iblis surga pencuri, itu dapat berkisar dari 1 jari hingga 9 jari, masing-masing mampu merebut cacing Gu peringkat 1 hingga peringkat 9. Mereka bahkan dapat merebut Gu vital tanpa masalah. Jika tangan tak berbentuk 6 jari itu berhasil meraihku, aku pasti akan kehilangan jangkrik musim semi musim gugur atau perjalanan abadi tetap, keberuntunganku terlalu buruk, itu benar-benar memicu bencana seperti itu. Fang Yuan dengan cepat terbang, menghindari pengejaran tangan tak berbentuk sambil mengamati sekelilingnya. Domain terpencil warisan sejati telah jatuh ke dalam kekacauan total. Meteor warisan sejati dan tangan tak berbentuk memenuhi pandangan seseorang, Gu Masters terbang dalam kekacauan, beberapa menghindari tangan tak berbentuk, beberapa berteriak sedih setelah cacing Gu mereka ditangkap, sementara beberapa menggunakan semua kekuatan mereka untuk menyerang tangan tak berbentuk. Sepertinya mereka sudah mengetahuinya. Begitu tangan tak berbentuk menangkap cacing Gu, ia akan mengepalkan tinjunya, ini adalah saat itu bisa diserang. Ketika dalam bentuk telapak tangan yang tersebar, ia hampir sepenuhnya kebal terhadap semua serangan dan hanya bisa dihindari. Fang Yuan mengingat informasi yang relevan tentang tangan tanpa bentuk. Dia sangat akrab dengan tangan tanpa bentuk. Di kehidupan sebelumnya, Ma Hongyun telah berturut-turut memperoleh sebagian dari warisan Yang Mulia Iblis Abadi Matahari Raksasa dan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, juga memperoleh metode serupa untuk menangkap cacing Gu. Dia telah menggunakan metode ini berkali-kali dalam pertempuran besar 5 wilayah, mengakibatkan hilangnya banyak musuh yang kuat dan membuat mereka melarikan diri. Fang Yuan dengan demikian telah banyak meneliti tentang ini. Fang Yuan terus menghindar, menggunakan flashback Gu, bunga angin Gu, elang naik Gu dan sebagainya sebelum dia bisa memisahkan jarak yang sangat jauh, membuat tangan tak berbentuk 6 jari mengejarnya untuk mengubah targetnya. Dia segera mengirim sebagian kesadarannya untuk memeriksa lubang abadinya. Ada sisa-sisa ki langit dan bumi di domain terpencil warisan sejati. Sejak Fang Yuan keluar, bukaan abadinya telah dengan gila-gilaan menyerap ki langit dan bumi ini, tumbuh dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat, aperture abadinya telah meluas menjadi lebih dari 2000 km persegi dan masih berkembang. Pada saat yang sama, aliran waktu di dalam lubang abadi mulai menjadi lebih cepat daripada dunia luar. Dari rasio 1:1, meningkat menjadi 6 kali lebih cepat. Brengsek. Fang Yuan tiba-tiba mengerutkan kening dan wajahnya memucat. Perubahan aperture abadi berjalan lancar, tetapi masalahnya muncul di aperture pertama, lebih tepatnya, masalahnya adalah jangkrik musim semi musim gugur. Jangkrik musim semi musim gugur pulih dengan cepat dan bukaan pertama sudah menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menahan tekanan besar darinya. Oh tidak, ketika aperture abadi lahir, tidak hanya ruang yang membesar, aliran waktu juga berubah. Perubahan aliran waktu adalah alasan utama bukaan abadi dapat berubah menjadi dunia kecil dan menarik anak sungai waktu. Jangkrik musim semi musim gugur memakan air sungai waktu,
dan sekarang begitu dekat dengan sumbernya, ia dapat minum banyak dan mempercepat kecepatan pemulihannya. Fang Yuan bisa langsung memahami apa yang sedang terjadi. Sejak aktivasi terakhir jangkrik musim semi musim gugur yang untungnya berhasil, perlahan pulih. Sudah lama sejak Fang Yuan tiba di dataran utara, jangkrik musim semi musim gugur secara bertahap pulih menyebabkan tekanan pada bukaan pertama meningkat dari hari ke hari. Aperture pertama sudah berada di tahap puncak peringkat 5 dan seharusnya bisa bertahan untuk beberapa waktu menurut perkiraan Fang Yuan. Tetapi peristiwa tak terduga ini telah sangat menggeser batas waktu ke tanggal yang lebih awal. Sejak kelahiran kembali, jangkrik musim semi musim gugur telah menjadi bahaya tersembunyi bagi Fang Yuan. Sekarang Fang Yuan maju ke Gu Immortal, bahaya tersembunyi ini telah meluas menjadi bahaya serius yang langsung mendorong dirinya ke pandangan Fang Yuan. Brengsek, Fang Yuan mengertakkan gigi. Dia tiba-tiba turun, sebuah tangan tak berbentuk melewati rambutnya, meraih udara. Untuk saat ini, Fang Yuan tidak punya cara untuk menghadapi situasi ini. Aperture abadi harus berhasil dibuat, jika tidak, semua usahanya akan. Tanpa kekuatan Gu Immortal, tidak mungkin baginya untuk terus bersaing. Namun, jangkrik musim semi musim gugur juga tidak bisa diabaikan. Retak, suara besar bergema di domain terpencil warisan sejati seperti sesuatu yang penting telah hancur, menyebabkan jantung berdebar-debar di hati semua orang. Semua orang berhenti dan buru-buru mendongak. Seperti cangkang telur yang hancur, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di domain terpencil warisan sejati. Retakan dengan cepat membesar dan membiarkan cahaya dunia luar mengalir masuk. Pada saat yang sama, banyak tangan tak berbentuk juga masuk melalui celah-celah, tangan tak berbentuk 7 jari di antara mereka. Para Gu Master menjerit terkejut saat melihat begitu banyak tangan biru muda raksasa. Mengapa ada begitu banyak tangan raksasa? Ini buruk, lihat. Tangan raksasa berjari 7 benar-benar telah masuk. Dengan tangan biru muda raksasa yang tak ada habisnya terbang di domain terpencil warisan sejati, situasi semua orang menjadi lebih berbahaya. Ekspresi Hei Loulan serius, dan bahkan Bai Yun Seng merasakan mati lemas yang hebat. Master terbang tidak maha kuasa. Dengan begitu banyak tangan tanpa bentuk, kesulitan dalam menghindarinya meningkat pesat. Selain itu, semakin lama mereka habiskan, semakin besar kemungkinan bagi mereka untuk membuat kesalahan di bawah keadaan tegang seperti itu. Ini berubah menjadi lebih buruk. Bai Yun Seng muram, apa yang dia takuti datang, dia membuat kesalahan di saat yang krusial. Satu-satunya jalan pelariannya yang tersisa, diblokir oleh 6 tangan tanpa bentuk. Pada saat krisis ini, Bai Yun Seng mengertakkan gigi dan langsung menabrak tangan tak berbentuk 3 jari. Tangan tak berbentuk itu meraihnya, Bai Yun Seng langsung lumpuh. Tapi periode waktu ini sangat singkat dan segera, tangan tak berbentuk 3 jari itu terbang dengan kepalan tangan terkepal. Keluar dari bahaya, Bai Yun Seng segera meledak dengan kecepatan terbesarnya dan melarikan diri melalui celah ini. Punggung Bai Yun Seng basah oleh keringat dingin dari situasi yang mendebarkan ini. Bahkan Bai Yun Seng berada dalam kesulitan seperti itu, apalagi yang lain. Semua Master Gu bertemu dengan malapetaka, paling buruk, bahkan tidak ada satu pun cacing Gu mereka yang tersisa. Tanpa cacing Gu, kekuatan pertempuran Gu Master jatuh ke paling bawah. Dan bahkan jika mereka memiliki banyak esensi purba, itu tidak akan berguna. Selamatkan aku. Seorang Gu Master memandang dengan ketakutan warisan sejati yang terbang tepat ke arahnya. Semua cacing Gu-nya sudah ditangkap oleh tangan yang tidak berbentuk. Pada saat hidup dan mati ini, dia berteriak minta tolong sambil mengayunkan tangannya dengan gila-gilaan untuk mempercepat penerbangannya, tetapi kecepatan gerakannya tidak lebih cepat dari siput dibandingkan dengan warisan sejati. Gu Masters di sekitarnya mendengar permohonannya untuk bantuan, tetapi saat ini mereka tidak punya cara untuk membantu seberapa banyak yang mereka inginkan. Denting. Tidak ada peristiwa yang tidak terduga, Gu Master yang tidak beruntung langsung dihancurkan menjadi pasta daging oleh warisan sejati. Warisan sejati berwarna biru ini tidak berhenti setelah menghancurkan Gu Master dan terus terbang menjauh. Dalam perjalanannya, tangan tak berbentuk terus menghalangi jalannya sementara terus menghindar. Gu yang baru lahir liar dalam warisan sejati juga merasakan ancaman mematikan dari kesengsaraan surgawi tangan tanpa bentuk, dan melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Namun, kehendak cacing Gu tidak secerdas manusia.
Warisan sejati berwarna biru menghindari beberapa tangan tak berbentuk sebelum akhirnya dicengkeram oleh tangan tak berbentuk 5 jari. Tangan tak berbentuk itu mengepalkan tinjunya erat-erat tetapi tidak berhenti di tempat itu. Kecepatan benjolan cahaya warisan sejati terlalu cepat, tangan tak berbentuk ditarik dalam kelembamannya, kecuali bahwa kecepatannya sangat berkurang. Tangan tak berbentuk 5 jari itu terbang dengan cacing Gu. Tapi tangan yang lebih tak berbentuk menerkam dan menutupi gumpalan cahaya warisan yang sebenarnya. Satu tangan tidak cukup, yang lain datang diikuti oleh tangan berikutnya. Segera, 10 tangan tak berbentuk dengan erat meraih benjolan cahaya warisan sejati. Benjolan cahaya warisan sejati terus melambat sampai berhenti. Tangan tak berbentuk tiba-tiba terpisah dan terbang ke segala arah dengan tinju terkepal. Tidak ada yang tersisa di tempat itu, warisan sejati berwarna biru sudah dirampok bersih. Pada saat ini, Fang Yuan mencibir dan terbang menuju target yang dia incar, dan mulai menyerang dengan ganas. Tinju tak berbentuk dipatahkan oleh serangannya dan mengungkapkan Gu yang dipegangnya. Fang Yuan segera bereaksi dan meraihnya. Ini adalah Gu Fana peringkat 5 dan setelah dia menyempurnakannya, dia menyimpannya di sakunya. Flashback Gu. Dia menghilang dari tempat itu dan tiba-tiba muncul 300 langkah jauhnya, tepat di samping tinju tak berbentuk lainnya. Bam bam bam. Dia meninju dengan keras dan mematahkan tinju tak berbentuk dalam 3 pukulan, pergi setelah meraih Gu. Itu adalah Gu abadi. Hampir pada saat berikutnya, tangan tak berbentuk menerkamnya, dan tentu saja itu. Fang Yuan bergerak seperti kilat, kadang-kadang melayang seperti burung pipit dan kadang-kadang menembus ke depan seperti elang. Dia menghindari tangan tak berbentuk sambil juga mengambil kesempatan untuk mendapatkan banyak uang, meraih banyak cacing Gu dari warisan sejati. Namun, tinju tak berbentuk itu sangat cepat dan kesempatan untuk menghancurkannya cepat berlalu. Warisan sejati berwarna biru adalah kesempatan bagus yang dihadapi Fang Yuan, tetapi dia hanya punya cukup waktu untuk mematahkan 3 tinju tak berbentuk, mendapatkan 2 Gu Fana dan Gu abadi. Sementara Fang Yuan sibuk mematahkan tinju tanpa bentuk, tinju tak berbentuk lainnya telah terbang jauh dan Fang Yuan tidak dapat mengejar mereka. Menekan. Fang Yuan mentransfer keinginannya ke cacing Gu untuk menekannya untuk sementara. Dia tidak punya waktu untuk menyempurnakan cacing Gu ini, apalagi mempelajari kegunaannya. Tiba-tiba, pandangan Fang Yuan tertutup cahaya biru. Mungkin karena Fang Yuan terlalu aktif dan menarik perhatian, 8 tangan tak berbentuk menyerangnya bersama. Jantung Fang Yuan melonjak dan dia dengan cepat menghindar. Dia bergerak dan berhenti sesekali, mengubah arahnya dengan gila-gilaan, penglihatannya terus berubah secara intens, satu saat dia berada di atas sementara saat berikutnya dia berada di bawah. Dia hampir membuat dirinya pusing. Dia menghabiskan upaya luar biasa sebelum dia bisa menyingkirkan tangan tanpa bentuk. Dia baru saja menstabilkan napasnya ketika tiba-tiba, terdengar suara angin. Sebuah tangan tak berbentuk terbang tepat ke arahnya. Fang Yuan baru saja hendak menghindar, tetapi pupil matanya membesar dengan cepat saat berikutnya. Ini adalah tinju tak berbentuk. Dia tertawa terbahak-bahak dan mengepakkan keenam sayapnya, langsung meninju ke arah tinju tak berbentuk. Dia memperoleh peringkat 5 Gu setelah mematahkan tinju tak berbentuk. Cacing Gu bergetar di tangannya dan berjuang intens, mencoba melarikan diri. Fang Yuan mengirim sebagian dari keinginannya ke dalam, tetapi tidak dapat menekannya. Dia segera mengerutkan kening saat dia menyadari Gu ini bukan Gu liar, tetapi cacing Gu Master. Karena cacing Gu memiliki kehendak orang lain, kesulitan dalam memurnikannya beberapa kali lebih besar daripada memurnikan Gu liar, dan bahkan menekannya untuk sementara itu sulit. Lepaskan Guku. Suara yang akrab terdengar di telinga Fang Yuan saat ini. Fang Yuan melihat sumber suara itu, dan segera tersenyum. Dia melihat Hei Loulan terbang ke arahnya dengan tergesa-gesa dan marah, tatapannya tertuju pada Gu di tangan Fang Yuan. Hei Loulan menuangkan keluhan tanpa henti di dalam hatinya. Dia memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa bersama dengan gerakan pembunuh jarak jauh jalur kekuatan yang sangat kuat, hanya saja itu tidak cukup untuk menutupi kelemahannya dalam aspek gerakan. Lebih tepatnya, Hei Loulan menumbuhkan kekuatan dan jalur gelap yang tidak mengesankan dalam kemampuan gerakan. Tetapi dalam situasi saat ini, hanya master terbang yang hampir tidak bisa bertahan. Kelemahan Hei Loulan dengan demikian benar-benar terungkap di bawah pengejaran tangan tanpa bentuk.
Tangan tak berbentuk dengan sembrono merebut cacing Gu di tubuh Hei Loulan. Dia telah menghancurkan banyak tangan tak berbentuk dan mengejar banyak orang, tetapi pada saat yang sama, tangan tak berbentuk baru akan muncul untuk meraih lebih banyak cacing Gu-nya. Saat ini, Hei Loulan terbang dengan ganas seperti beruang mengamuk, ekspresinya adalah salah satu kejahatan dan kemarahan. Dia tahu Fang Yuan memiliki keuntungan besar dalam situasi ini, tetapi dia tidak bisa menyerah. Alasannya adalah bahwa cacing Gu yang ditangkap Fang Yuan adalah sangat disayangkan, Gu vital Hei Loulan. Gu vital saling terkait erat dengan kehidupan Gu Master. Setelah dihancurkan, Gu Master akan segera menderita luka berat. Dengan meraih Gu ini, itu mirip dengan Fang Yuan yang mengendalikan kelemahan besar Hei Loulan. Menyebutkan Gu yang vital ini, ia juga telah melalui banyak kesulitan, dicengkeram oleh tangan tak berbentuk berkali-kali sementara Hei Loulan merebutnya kembali. Menghitung berapa kali, ini sudah ke-6 kalinya Gu vital ini ditangkap. Hanya kali ini, kecelakaan terjadi, itu mendarat di tangan Fang Yuan. Gu vitalnya bersama musuh, ini adalah situasi yang sangat serius dan perlu dipulihkan. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin. Dia tidak tahu Gu peringkat 5 di tangannya adalah Gu vital Hei Loulan, tetapi dia bisa membedakan pentingnya Gu ini dari perilaku Hei Loulan. Huff, Anda ingin mengambil kembali Gu ini. Teruslah bermimpi. Fang Yuan menggerakkan 6 sayap di punggungnya dan bangkit, terbang jauh. Hei Loulan telah memburu Fang Yuan berulang kali sebelumnya, kebencian di antara mereka sudah sangat dalam. Tapi momen ini bukan saat yang tepat untuk membunuh Hei Loulan. Ada semakin banyak tangan tanpa bentuk, Fang Yuan sudah merasa kesulitan untuk menghindarinya. Jika dia bertarung dalam situasi ini, dia pasti harus membayar harga yang sangat buruk bahkan jika dia berhasil. Terlebih lagi ketika Hei Loulan memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar, jika dia dipaksa terpojok dan meledakkan diri, Fang Yuan harus menderita konsekuensi yang mengerikan. Mari kita lihat berapa lama dia bisa terus mengejarku. Fang Yuan mendengus, dan dengan paksa menekan cacing Gu yang gelisah di tangannya. Segera, dia melepaskan Hei Loulan. Sambil menghindari tangan tak berbentuk di jalan, dia mengirim sebagian kesadarannya ke lubang abadinya. Lubang abadi tumbuh tanpa henti. Sejak Fang Yuan keluar dari bukaan abadi Bai Yunseng, bukaan abadinya terus menyerap ki langit dan bumi. Sekarang, sudah lebih dari 2.600 km persegi, langit berwarna oranye dan kuning sementara bumi terjal dengan pegunungan batu putih curam yang berdiri tegak dan tinggi. Medan bukaan abadi terkait dengan jalur, akumulasi, temperamen, dan pemahaman Gu Master. Ini adalah pertama kalinya Fang Yuan menjadi jalur kekuatan Gu Immortal dan dia hanya memahaminya secara kasar sekarang, hanya mengetahui situasi umumnya. Jika dia ingin memiliki pemahaman yang lebih dalam, dia perlu meneliti di masa depan. Aliran waktu telah mencapai rasio 1:12. Satu hari di dunia luar adalah 12 hari di dalam lubang abadi. Tingkat pertumbuhan secara bertahap melambat. Fang Yuan menilai. Sekarang, dia hampir menyerap semua ki langit dan bumi dalam domain terpencil warisan sejati. Dia sekarang menunggu bukaan abadi untuk stabil sepenuhnya, yang paling penting. Begitu dia memiliki kekuatan pertempuran Gu Immortal, semuanya akan berubah. Aku akan membiarkanmu memegang Guku untuk saat ini, aku akan mendapatkannya kembali apapun yang terjadi. Hei Loulan hanya bisa mengaum tak berdaya saat dia melihat Fang Yuan terbang semakin jauh. Dia terhalang oleh tangan tak berbentuk ketika dia mengejar dan kehilangan banyak cacing Gu. Sudah sangat sulit baginya untuk menghindari tangan tanpa bentuk. Tidak heran dia akan menderita konsekuensinya ketika dia mengejar Fang Yuan dalam kondisi seperti itu. Hei Loulan tanpa daya menyerah. Jika dia masih bertahan mengejar, itu pasti akan membuat Fang Yuan curiga. Dan jika Fang Yuan menebak Gu adalah Gu vital Hei Loulan, situasinya akan berubah menjadi lebih buruk. Aku hanya bisa mengandalkan hubunganku dengan Gu vitalku dan perlahan-lahan mendekatinya sambil menghindari tangan tanpa bentuk, maka aku akan menyergap pencuri terkutuk ini. Hei Loulan mengertakkan gigi sampai mereka membuat suara retak, sambil memikirkan segala macam skema. Tangan tanpa bentuk bisa menangkap cacing Gu tetapi tidak bisa menyempurnakannya. Setelah tangan tak berbentuk itu pecah, cacing Gu akan dilepaskan di mana Gu Master akan dapat segera merasakan Gu dan menggunakan keinginannya untuk mengingat mereka.
Fang Yuan secara paksa menekan Gu Vital Hei Loulan, tetapi tidak punya waktu atau energi untuk menyempurnakannya. Dengan demikian, Hei Loulan masih memiliki hubungan dengan cacing Gu, dan memiliki harapan untuk membalikkan situasi. Waktu berlalu, tangan tak berbentuk telah sepenuhnya mendapatkan kendali atas situasi di domain terpencil warisan sejati. Tangan biru muda raksasa bisa dilihat di mana-mana seperti segerombolan lebah yang melayang-layang. Baik itu Gu Master atau gumpalan cahaya warisan sejati, mereka hanya punya pilihan untuk melarikan diri. Jangkrik musim semi musim gugur. Mulut Fang Yuan kering karena tekanan di dalam dirinya terus meningkat. Mengikuti pertumbuhan bukaan abadi, jangkrik musim semi musim gugur terus menyerap air sungai waktu, menyebabkan tekanan di bukaan pertama terus meningkat. Sudah ada banyak retakan di dinding bukaan pertama. Untuk mengurangi tekanan pada aperture pertama sebanyak mungkin, Fang Yuan telah mengosongkan semua esensi purba di aperture. Dia terbang dengan cepat, menggunakan puluhan gerakan Gu yang memiliki permintaan besar terhadap esensi purba. Untungnya saya sudah merencanakan dan mempersiapkan jauh sebelum ini, dan membeli ngengat pengemis dalam jumlah besar. Namun meski begitu, saya perlu memperhatikan esensi purba saya. Konsekuensinya tidak terbayangkan jika esensi purba saya benar-benar habis. Ngengat pengemis ini adalah cacing Gu yang digunakan untuk menyimpan esensi purba. Mereka tampak seperti ngengat, tetapi sayap mereka memiliki lubang bundar. Lubang-lubang ini membuat ngengat pengemis terlihat compang camping, menyerupai pakaian pengemis. Namun, pada kenyataannya, semakin banyak lubang yang ada di sayap ngengat pengemis, semakin baik. Lebih banyak lubang berarti ngengat pengemis dapat menyimpan esensi purba peringkat lebih tinggi. Di dunia fana, ngengat pengemis ini terbatas dalam persediaan. Tapi Fang Yuan memiliki tanah yang diberkati Hu Immortal dan mampu membeli kelompok ngengat pengemis di surga kuning harta karun. Fang Yuan langsung membeli sebuah grup, meskipun tidak banyak ngengat pengemis peringkat 5 dan peringkat 4, peringkat 3 dan peringkat 2 jumlahnya sangat besar. Fang Yuan memiliki hampir 1000 ngengat pengemis dan telah membawa hampir semuanya bersamanya. Manusia tidak dapat membelinya dan juga akan kesulitan menanggung biaya membesarkan Gu. Tapi Fang Yuan memiliki aset Gu Immortal di tanah yang diberkati Hu Immortal, dan mudah baginya untuk membesarkannya. Tidak hanya ngengat pengemis, dia juga memiliki banyak elang cadangan Gu dan Gu lainnya. Fang Yuan akan menjaga elangnya bangkit Gu setelah menggunakannya untuk waktu tertentu dan mengaktifkan Gu bangkit elang lainnya. Ada 6 sayap di punggungnya dan sepertinya dia menggunakan 3 elang naik Gu, tetapi sebenarnya, dia menggunakan lebih dari selusin elang naik Gu secara bergantian. Ini karena Ki Langit dan Bumi. Menggunakan cacing Gu dalam situasi ini akan disambut dengan reaksi dari Ki Langit dan Bumi, Gu bahkan mungkin binasa jika digunakan terlalu lama. Bukaan abadi Fang Yuan tumbuh, dengan demikian dia adalah pusat Ki Langit dan Bumi yang berkumpul, menyebabkan kekuatan reaksi padanya sangat tinggi. Dengan demikian, dengan bergantian menggunakan Gu seperti elang naik Gu, dia dapat memperpanjang durasinya hingga batas terbesar. Sekali lagi berkat tanah yang diberkati Hu Immortal, dengan bantuan sumber daya Gu Immortal, dia bisa menjadi begitu boros. Reaksi Ki Langit dan Bumi juga merupakan salah satu penghalang bagi Master Gu untuk maju ke Gu Immortal. Ketika Bai Yun Seng menghadapi kesengsaraan dalam kenaikannya, cacing Gu-nya binasa dalam jumlah besar. Jika bukan karena dukungan Fang Yuan, dia sudah tidak akan memiliki cacing Gu lagi untuk digunakan setelah menggunakan semuanya dalam menghadapi bola petir yang kacau di luar gedung 88 yang sejati. Jika seorang Gu Master cukup beruntung untuk maju ke Gu Immortal, semua Gu Fana mereka biasanya akan dihancurkan. Maju ke Gu Immortal sangat berisiko dan ada harga tinggi yang harus dibayar. Dalam banyak kasus, Gu Immortal yang baru maju tidak akan memiliki apa-apa padanya. Hampir semua cacing Gu yang mereka kumpulkan sebelumnya akan benar-benar habis. Raja Zombie Surgawi 6 lengan. Fang Yuan tiba-tiba berubah menjadi bentuk zombie surgawi saat terbang dan menghindar, keenam sayapnya melambung dan dia mengangkat 8 lengannya. Bam! Saat berikutnya, dia langsung bentrok dengan tinju tak berbentuk. Fang Yuan tidak merasakan sakit dan langsung menghancurkan tinju tak berbentuk itu, mendapatkan Gu. Fang Yuan sangat gembira saat melihat Gu. Ini adalah Gu abadi liar ketiga yang dia peroleh setelah keluar dari bukaan abadi Bai Yun Seng.
Dia tidak dapat memeriksanya dengan cermat, tetapi dia menyimpannya di sakunya setelah menekannya. Saat ini, dia memiliki bahaya internal jangkrik musim semi musim gugur sementara di luar, ada bencana tangan tanpa bentuk. Dia harus berkonsentrasi sepenuhnya pada terbang, serta memperhatikan esensi purbanya dan kondisi cacing gunya. Tetapi dia tidak dapat menyangkal hasil panennya yang berlimpah. Fang Yuan sangat menyadari apa yang disebut koeksistensi rasa sakit dan kegembiraan. Pencapaian master terbangnya sangat membantunya dalam situasi ini. Di mana Ma Hongyun? Fang Yuan menyimpan gua abadi ketiga dan melihat sekelilingnya dengan keserakahan yang tak terpuaskan. Warisan sejati jalan keberuntungan selama ini sangat menarik baginya. Saat itu, Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa, sebagian besar, mengandalkan ini untuk mendominasi tanah dan menjadi tak terkalahkan di dunia. Sebelumnya, Fang Yuan tidak punya cara untuk melakukan apapun tentang warisan sejati jalur keberuntungan ini tetapi sekarang meminjam kekuatan tangan tanpa bentuk, dia bisa merebut jalur keberuntungan cacing gu. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Namun, bahkan setelah mencari kemana-mana setiap kali dia memiliki kesempatan, dia bahkan tidak melihat bayangan warisan sejati jalan keberuntungan. Jelas, warisan sejati jalur keberuntungan juga bergerak. Warisan sejati tertinggi mungkin melindungi Ma Hongyun dan Zhao Lianyun, tetapi itu hanya pengakuan surga menyaingi keberuntungan, dan itu masih dikendalikan oleh kehendak liar. Itu adalah naluri bagi cacing gu liar untuk menghindari kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Itu adalah adegan kekacauan di domain terpencil warisan sejati yang besar, ada tangan tak berbentuk di mana-mana, meteor warisan sejati, melarikan diri dari Gu Master atau serangan menyilaukan ke arah tinju tak berbentuk yang terkepal, semua ini menghalangi penglihatan Fang Yuan. Fang Yuan juga harus menghindari tangan tak berbentuk dan tidak bisa mencari dengan santai. Kedua belah pihak bergerak, jadi sebenarnya normal bagi mereka untuk tidak bertemu satu sama lain. Retak. Retak. Suara sesuatu yang retak, seperti retak kulit telur, mulai menyebar. Retakan dalam domain terpencil warisan sejati semakin membesar, awalnya hanya di satu sisi, tetapi sekarang retakan secara bertahap menyebar untuk menutupi semua sisi. Semakin banyak tangan biru muda raksasa masuk melalui celah-celah. Waktu berlalu, kerugian cacing gu Fang Yuan juga menjadi lebih parah. Di satu sisi, karena reaksi dari Ki Langit dan Bumi, terutama gerakan cacing gu, bahkan setelah digunakan secara bergantian, mereka telah mencapai batas dan banyak yang tewas. Di sisi lain, jumlah tangan tanpa bentuk telah melampaui titik perubahan kualitatif, terkadang, banyak tangan tak berbentuk akan muncul bersama dan menghalangi semua jalur pelarian. Fang Yuan dengan demikian ditangkap 2-3 kali. Tetapi setiap kali dia ditangkap, dia akan dengan sengaja memilih tangan tanpa bentuk dengan jari yang lebih sedikit, memprioritaskan keselamatannya dan membiarkan cacing gunya diambil atas kemauannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Fang Yuan tidak memiliki kesempatan lagi untuk menghancurkan tinju tak berbentuk. Dia sibuk berlari dari pengejaran tangan tak berbentuk. Kembalikan guku. Secara kebetulan, Hei Loulan muncul di depan Fang Yuan. Fang Yuan mencibir dan mengaktifkan bunga angin gu. Bunga angin tembus pandang muncul di sampingnya dan dengan cepat berubah arah, membawanya bersamanya. Wosh! Dengan bantuan bunga angin gu, kecepatan Fang Yuan tetap sama ketika dia mengubah arahnya, dan mampu menghindari Hei Loulan. Hei Loulan, bagaimanapun, sangat senang, saya akhirnya beruntung untuk sekali. Dia benar-benar berlari ke arah itu. Fang Yuan belum terbang jauh sebelum kecepatannya menurun dengan cepat. Ini adalah, ekspresinya berubah saat dia merasakan bahwa dia telah jatuh ke dalam pusaran gelap. Ini adalah jebakan yang dipasang Hei Loulan menggunakan gu pengeluaran satu kali, yang khusus digunakan untuk menjebak musuh. Tangan tak berbentuk itu berjarak kurang dari 100 langkah. Fang Yuan mendengus dan tanpa kehilangan ketenangannya, menggunakan flashback gu, dia menghilang dari tempat itu dan muncul 500 langkah jauhnya pada saat berikutnya. Setelah keluar dari kesulitannya, Fang Yuan segera meningkatkan kecepatannya, tetapi bahkan tidak beberapa napas kemudian, dia sekali lagi jatuh ke dalam pusaran gelap. Dia kembali menggunakan flashback gu untuk membebaskan diri. Tapi setelah itu, dia jatuh di pusaran gelap ketiga lagi. Domain terpencil warisan sejati awalnya adalah tempat yang dipenuhi dengan kegelapan, karena pusaran gelap seperti itu sangat tersembunyi di sini.
Tanpa seseorang bertemu dengan mereka, mereka akan tetap diam dan tidak akan ada cara untuk merasakannya. Tetapi begitu seseorang bertemu dengan mereka, mereka akan membentuk kekuatan tenggelam seperti seseorang telah melangkah ke rawa atau pasir hisap. Kamu tidak bisa melarikan diri. Saya telah menempatkan jebakan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh 100 li di sekitarnya. Hei Loulan berteriak sambil terbang cepat menuju Fang Yuan. Fang Yuan menderita konsekuensi dari kurangnya penyelidikan. Dia berteriak dengan marah, kamu mencari kematianmu sendiri, jangan salahkan aku. Dia mengaktifkan Raja Zombie Surgawi 6 lengan dan dengan paksa membebaskan dirinya dari pusaran, menyerang langsung ke arah Hei Loulan. Hei Loulan merasakan hawa dingin sebelum berubah menjadi kegembiraan. Dia tidak takut Fang Yuan menyerangnya, tetapi takut Fang Yuan melarikan diri sepanjang waktu dan tidak memberinya kesempatan untuk bertarung. Kebencian baru dan lama tumpang tindih, kedua belah pihak tidak menginginkan apa-apa selain saling membunuh. Namun, mereka bahkan belum bertarung, ketika Hei Loulan tiba-tiba mengubah arahnya dan melarikan diri. Tak lama kemudian, ekspresi Fang Yuan juga berubah dan mundur ke belakang dengan sangat cepat. Terlalu mengerikan. Sekelompok besar tangan tak berbentuk turun dari atas, jumlah mereka setidaknya 5 hingga 600. Pancaran biru muda mewarnai ruang sekitarnya menjadi pemandangan biru. Kelompok tangan tak berbentuk terbagi menjadi dua, mengejar Fang Yuan dan Hei Loulan. Fang Yuan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak berani terbang di antara tangan tanpa bentuk. Ada terlalu banyak tangan tanpa bentuk, bahkan gerakan ringan dapat dengan mudah menutup semua jalurnya. Fang Yuan hanya bisa terbang ke depan dengan cepat, dengan sekelompok besar tangan biru muda raksasa mengejarnya dari dekat. Tidak, jangan datang ke sini. Ye Luisang berteriak panik. Dia bergerak dengan 3 Master Gu lainnya, dan berkoordinasi satu sama lain. Dia hampir tidak bisa memastikan keamanan jalur apinya Immortal Gu, namun, sekarang dia tiba-tiba melihat Fang Yuan terbang ke arah mereka. Dan ketika dia melihat sekelompok tangan tak berbentuk di belakang Fang Yuan, hati Ye Luisang hampir melompat keluar karena terkejut. Fang Yuan tidak hanya meningkatkan kecepatannya, dia juga dengan cepat bergerak, serangan jarak jauh menyegel rute pelarian terbaik dari kelompok Ye Luisang dan juga sangat memperlambat kecepatan mereka. Selanjutnya, Fang Yuan berbalik sedikit dan terbang melewati mereka, terus terbang dengan cepat. Kelompok Ye Luisang melarikan diri dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi itu tidak cukup. Tidak, pemimpin suku Ye Lui yang tidak beruntung ini menjerit menyedihkan saat ratusan tangan tak berbentuk memenuhi penglihatannya. Seperti semburan angin kencang yang mendatangkan malapetaka atau seperti belalang yang melewati ladang, tangan biru muda raksasa menjarah kelompok Ye Luisang dan terus mengejar Fang Yuan. Kelompok Ye Luisang berdiri di tempat dengan ekspresi bingung. Ada terlalu banyak tangan tak berbentuk dan hanya dalam beberapa tarikan napas, semua cacing Gu mereka disita. Dalam sekejap, mereka menjadi benar-benar tidak punya uang. Meskipun mereka masih memiliki esensi purba yang tersisa di lubang mereka, tidak ada yang bisa digunakan. Bagaimana saya akan melapor ke tetua suku tertinggi ketika saya kembali? Hati Ye Luisang dipenuhi dengan ketakutan dan kebingungan. Jalur apinya, Immortal Gu, dipinjamkan kepadanya oleh tetua suku tertinggi suku Ye Lui Hai untuk membantunya mendapatkan kemenangan dalam kontes istana kekaisaran ini. Nilai Gu abadi terbukti dengan sendirinya. Ye Luisang kalah dalam kontes, tetapi untuk melestarikan Gu abadi, dia harus menanggung aib berpihak pada Hei Loulan yang juga merupakan pemimpin suku super seperti dia. Dan sekarang, karena Fang Yuan mengirimkan bencana ke arahnya, jalur api Immortal Gu yang dia lindungi dengan hati dan jiwanya hilang. Fang Yuan terbang cepat sebelum melirik ke belakang, dia merasa lega ketika dia melihat tangan tak berbentuk telah berkurang jumlahnya. Ini adalah kontribusi dari kelompok Ye Luisang. Fang Yuan melihat harapan untuk menyingkirkan kelompok tangan tak berbentuk ini. Itu untuk menarik bencana ke arah orang lain. Dia memiliki pencapaian master terbang sementara yang lain tidak. Itu adalah. Saat melarikan diri, Fang Yuan akhirnya menemukan jejak Ma Hongyun. Warisan sejati tertinggi jalan keberuntungan adalah melindungi Ma Hongyun dan Zhao Lianyun, sambil menghindar dan terbang menjauh dari banyak tangan tak berbentuk yang mengejarnya. Tentu saja, jika dibandingkan dengan kelompok yang mengejar Fang Yuan, itu memucat jika dibandingkan. Tanpa ragu-ragu sedikit pun, Fang Yuan segera terbang menuju Ma Hongyun.
Merasakan bahaya yang lebih besar, jalan keberuntungan warisan sejati benjolan cahaya secara naluriah mengubah arahnya. Namun, Fang Yuan mengejarnya tanpa henti dan dengan gerakan yang sangat cekatan, dia secara bertahap bisa mendekat. Ayo kita pergi, aku mohon, tolong lepaskan kami. Permohonan Ma Hongyun datang dari dalam warisan sejati jalan keberuntungan. Jangan datang, jangan datang. Zhao Lianyun juga menggigil ketakutan. Hati Fang Yuan keras seperti besi dan dingin seperti baja, bagaimana dia bisa terombang-ambing. Kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dengan keras saat dia membuat busur yang indah di samping warisan sejati jalan keberuntungan. Kelompok tangan tak berbentuk segera tertarik pada aura warisan sejati jalur keberuntungan dan berbondong-bondong ke sana. Kami sudah selesai. Wajah Ma dan Zhao berbalik saat mereka melihat ratusan tangan tak berbentuk yang menghalangi rute pelarian mereka, menyerang seperti badai. Hahaha, jalan keberuntungan warisan sejati tertinggi. Fang Yuan membuat lingkaran penuh, sebelum terbang kembali. Aperture abadiku hampir selesai terbentuk, ini benar-benar luar biasa, aku bisa menggunakannya untuk menyimpan jalur keberuntungan Immortal Gu. Tatapan Fang Yuan membara, melihat tangan tak berbentuk yang menyelimuti warisan sejati jalan keberuntungan. Huosh wosh wosh. Segera, banyak tinju tak berbentuk mulai terbang menjauh. Fang Yuan segera mulai menggunakan semua metodenya untuk merebut Gu. 1, 2, 5, 6, jumlahnya segera melewati 10. Fang Yuan tahu dia tidak akan bisa menangkap semua cacing Gu jalur keberuntungan, tetapi dia puas memiliki panen seperti itu. Tunggu sebentar, tinju tak berbentuk 6 jari. Fang Yuan tiba-tiba menemukan target utama. 6 jari menandakan tinju ini memegang jalur keberuntungan peringkat 6 Immortal Gu. Mata Fang Yuan memerah dan napasnya semakin cepat saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengejar tinju 6 jari itu. Dia berubah menjadi Raja Zombie Surgawi 6 lengan dan langsung menerkam ke arah tinjunya. 8 lengannya meledak dengan bayangan tinju saat dia menghujani pukulan keras. Tinju tak berbentuk itu hancur dan seperti yang diharapkan, mengungkapkan jalur keberuntungan Gu abadi. Haha, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak saat dia dengan cepat mengambilnya. Namun, tepat pada saat ini, tangan tak berbentuk 6 jari terbang dan meraih Fang Yuan. Waktunya sempurna karena penjaga Fang Yuan sedikit santai karena kebahagiaan, hasilnya adalah kegembiraan yang luar biasa berubah menjadi kesedihan. Fang Yuan merasa pikirannya menjadi kosong dan mengutuk, waktu tampaknya telah membentang sangat lama saat ini. Setelah 2 napas, tinju tak berbentuk 6 jari terbang menjauh darinya dan Fang Yuan memulihkan kemampuan untuk bergerak. Fang Yuan segera membuka 6 sayapnya dan segera meninggalkan tempat itu. Dia buru-buru melirik ke belakangnya dan melihat 50 hingga 60 tangan tak berbentuk saling bertabrakan di tempat dia baru saja berada sebelumnya. Jika dia memiliki keraguan sedikit pun, dahi Fang Yuan basah oleh keringat dingin. Dia kemudian memeriksa tubuhnya dan penemuan itu menyebabkan dia menjadi muram. Gu yang disita bukanlah salah satu dari Gu abadi yang dia rampas atau jangkrik musim semi-musim gugur, itu adalah perjalanan abadi tetap. Keberuntungan sialan ini, Fang Yuan mengutuk. Perjalanan abadi tetap adalah metode utamanya untuk meninggalkan tempat ini dan kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Dia harus mendapatkannya kembali. Fang Yuan untuk sementara menekan jalur keberuntungan Immortal Gu dan menyimpannya di sakunya, lalu dia menatap tinju tak berbentuk 6 jari itu dan mengejar. Ketika seseorang berjalan di tepi sungai, bagaimana mungkin sepatunya tidak basah? Untungnya, aperture abadinya selesai stabil selama pengejaran. Upaya berisiko Fang Yuan untuk maju ke Gu Immortal berakhir dengan kesuksesan. Pada saat ini dia telah menjadi jalur kekuatan sejati Gu Immortal. Aperture abadi jalur kekuatannya sangat besar dengan luas sekitar 3.500 km persegi. Langit berwarna oranye kuning dan ada segala macam gunung yang tinggi dan lurus di tanah yang terbuat dari batu putih tanpa sehelai rumput pun di atasnya. Anak sungai waktu yang tak terlihat ditarik ke tanah yang diberkati bukaan abadi, mendukung operasi normal. Dunia kecil ini, dibandingkan dengan dunia luar, aliran waktu di sini adalah 1 hingga 16. Poin terpenting adalah ada 22 manik-manik esensi abadi anggur hijau. Ini adalah tanah yang diberkati kelas menengah. Fang Yuan menghela nafas. Ketika seorang Gu Master maju ke Gu Immortal, aperture abadi mereka dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelas.
Tanah kecil yang diberkati memiliki ukuran maksimum 2000 km persegi, dapat menarik anak sungai kecil waktu dan menciptakan lebih dari 10 manik-manik esensi abadi, sementara menjadi tanah dengan sedikit sumber daya. Kelas menengah dapat memiliki ukuran 2000 km persegi hingga 4000 km persegi, menarik anak sungai waktu yang sedikit lebih besar, menciptakan lebih dari 20 manik-manik esensi abadi dan memiliki sumber daya yang melimpah. Tanah berkah bermutu tinggi dapat memiliki ukuran 4000 km persegi hingga 6000 km persegi, menarik anak sungai besar waktu dan menciptakan lebih dari 30 manik-manik esensi abadi. Akan ada banyak ki langit dan bumi yang tersisa yang dapat saling berinteraksi dan menyempurnakan Gu Fana menjadi Gu Abadi selama ledakan inspirasi. Ketika Bai Yun Seng maju ke Gu Abadi, dia menyempurnakan 2 Gu Abadi, tidak diragukan lagi, miliknya adalah tanah yang diberkati tingkat tinggi. Bukaan abadi jalur kekuatan Fang Yuan, bagaimanapun, adalah tanah yang diberkati kelas menengah. Saya mungkin memiliki lebih banyak ki manusia dibandingkan dengan Bai Yun Seng, tetapi dia menerima bantuan ki manusia Gu dan ki manusianya mampu jauh melampaui saya. Saya menerima perlindungan dari 88 gedung yang sejati dan kehendak matahari raksasa, ini adalah keuntungan dan kerugian. Sejumlah besar ki langit dan bumi terisolasi di luar dan hanya sebagian kecil yang dapat meresap ke dalam domain terpencil warisan sejati yang diserap olehku. Pikiran melintas di benak Fang Yuan seperti percikan api. Bagaimanapun, kehendak Giant Sun dipaksa untuk membantu Fang Yuan melawan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi karena ketidakberdayaan. Itu sama sekali tidak akan mengizinkan ki langit dan bumi untuk memasuki domain terpencil warisan sejati yang dapat memberi Fang Yuan lebih banyak potensi. Selain itu, ada juga faktor penting lainnya, jangkrik musim semi musim gugur. Musim semi musim gugur jangkrik menyerap air anak sungai waktu yang mirip dengan memotong makanan dan sangat melemahkan pencapaian jalur kekuatan bukaan abadi. Dengan demikian, aliran waktu aperture abadi jalur kekuatan Fang Yuan memiliki rasio 1:16 yang lebih rendah dari standar normal. Fang Yuan tidak merasa menyesal untuk mendapatkan tanah berkah kelas menengah. Ini untuk yang terbaik. Dalam lubang pertama, tekanan jangkrik musim semi musim gugur telah mencapai batasnya, dinding bukaan pertama penuh dengan retakan. Jika dia melanjutkan, dia mungkin menyebabkan lubang meledak. Jika itu adalah tanah yang diberkati tingkat tinggi, itu bisa murnikan Gu abadi dan menciptakan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi di dalam tanah yang diberkati. Kesulitan Fang Yuan sangat berbahaya, dia memiliki ancaman internal dan eksternal. Jika lubang abadinya memiliki kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang menghancurkan malapetaka di dalam, Fang Yuan pasti akan menjadi terlalu terganggu, akan beruntung jika dia hanya menderita kerugian besar, tetapi kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Terlepas dari itu, menjadi jalur kekuatan Gu Immortal berarti aku memiliki kemampuan untuk ikut campur dalam pertempuran sekarang. Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam, melemparkan semua cacing Gu-nya, baik itu fana atau Gu abadi, ke dalam lubang abadi jalur kekuatannya. Aperture abadi memiliki ruang yang sangat besar, itu dapat dengan mudah menampung immortal Gu. Selanjutnya, Fang Yuan berkemauan dan menggunakan manik-manik esensi abadi anggur hijau. Segera setelah itu, esensi abadi anggur hijau menyebar dan memenuhi seluruh tanah yang diberkati, berubah menjadi esensi purba yang hampir tak terbatas. Fang Yuan menghela nafas lega, mulai saat ini, dia tidak perlu lagi khawatir tentang pengeluaran esensi purba, dia bisa menggunakan Gu Fana tanpa pengekangan lagi. Ini adalah perbedaan terbesar antara fana dan abadi. Pada saat yang sama, setelah menjadi abadi, ki langit dan bumi semuanya dikonsumsi, sehingga tidak akan ada lagi ancaman serangan balik. Aura Fang Yuan melonjak, matanya bersinar dengan kecemerlangan. Tubuhnya sedikit bergetar, dan sepasang sayap elang lainnya tumbuh di punggungnya. Terbang dengan 8 sayap, kecepatan Fang Yuan menjadi lebih cepat lagi, mengejar perjalanan abadi tetap. Melihat bahwa dia akan mencapai targetnya, Bai Yun Seng meminta bantuan di belakangnya. Adik laki-laki, bantu aku, tangan itu mengambil lanskap Gu abadiku seperti sebelumnya. Fang Yuan berbalik dan melihat tinju tak berbentuk 6 jari terbang ke arah kirinya. Bai Yun Seng menyeret benjolan cahaya warisan sejati tertinggi saat dia mengejarnya dengan putus asa. Fang Yuan ragu-ragu sejenak,
Tinju tak berbentuk 6 jari ini tepat di sampingnya. Jika dia tidak membantu, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Dia segera mengaktifkan bunga angin Gu, nyaris tidak berbalik. Kecepatannya terlalu cepat, bahkan bunga angin Gu di bukaan abadinya tidak bisa menerimanya, karena banyak kelopak bunga yang jatuh. Fang Yuan menangkap tinju tak berbentuk 6 jari dan menghancurkannya, memecahkannya dan menyelamatkan lanskap seperti sebelumnya. Bai Yun Seng sangat gembira saat melihat ini. Hebat, adik laki-laki, jika bukan karena bantuanmu. Murid Fang Yuan menyusut, berteriak dengan cemas, kakak senior, hindari. Terlambat, tangan tak berbentuk 8 jari terbang dan meraih Bai Yun Seng. Bai Yun Seng tidak bisa bergerak, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Selama waktu ini, ratusan tangan tak berbentuk terbang dan mengepung Bai Yun Seng. Pada saat yang sama, sejumlah besar tangan tak berbentuk terbang dari jauh. Sialan, tidak hanya Tai Bai Yun Seng yang tertangkap, dia memiliki warisan sejati tertinggi bersamanya. Ini buruk, 88 gedung yang sejati akan dihancurkan. Aku harus mengambil kembali perjalanan abadi tetap dengan cepat. Fang Yuan tidak berani menyelamatkannya, matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia menempatkan lanskap seperti sebelumnya Gu ke dalam lubang abadinya dan berbalik untuk pergi. Memperbaiki perjalanan abadi Gu adalah metode terbaik untuk melarikan diri, itu lebih penting daripada Gu abadi lainnya saat ini di hati Fang Yuan. Fang Yuan terbang dengan cepat, hendak mencapai tinju tanpa bentuk. Setelah saya mengambil perjalanan abadi tetap, saya akan pergi, siapa yang peduli dengan Bai Yun Seng lagi? Mata Fang Yuan bersinar dengan kecemerlangan, dia telah mengambil keputusan. Domain terpencil warisan sejati berada di bagian terdalam dari 88 gedung yang sejati, dan sudah ada begitu banyak tangan tak berbentuk di sini, belum lagi dunia luar. Dia telah memperoleh manfaat yang cukup, dan dia bahkan berhasil maju menjadi abadi. Jika dia terus tinggal di sini, dia mungkin kehilangan nyawanya. Fang Yuan sudah berniat untuk mundur. Tapi tepat ketika dia akan berhasil, Hei Loulan menghalangi jalannya. Jangan berpikir bahwa aku akan takut hanya karena kamu menjadi abadi. Kembalikan cacinggu saya kepada saya sekarang dan saya akan segera menyerah. Hei Loulan berteriak, kamu mencari kematian. Fang Yuan menatap dengan marah, dia ingin mencabik-cabik Hei Loulan menjadi beberapa bagian, tetapi logikanya mendiktekannya untuk mengubah arah dan berbelok di sekitar Hei Loulan, melanjutkan pengejarannya. Hei Loulan mencibir, dia tidak dapat mengejar Fang Yuan, tetapi dalam hal metode jarak jauh, dia memiliki caranya untuk menghalangi Fang Yuan dalam pengejarannya. Fang Yuan dihalangi oleh Hei Loulan berkali-kali, dia harus mengubah arahnya. Apakah ini sepadan? Kembalikan saja Gu saya kepada saya dan Anda akan dapat mencapai tinju tanpa bentuk ini. Jangan lupa, setelah tinju tak berbentuk terbang untuk jarak tertentu, itu akan menghilang bersama dengan cacing Gu. Hei Loulan mendesak. Dia sangat cemas, Gu vitalnya ada di tangan Fang Yuan, tetapi dia harus mengendalikan dirinya dan menutupi kecemasannya. Fang Yuan berteriak marah, ekspresinya masih seperti air. Tidak mungkin dia akan mengembalikan cacing Gu ke Hei Loulan. Semakin Hei Loulan peduli dengan Gu ini, semakin penting Gu ini baginya. Hei Loulan adalah musuh besar, bahkan jika dia mengembalikan cacing Gu, jika dia tidak menepati janjinya dan terus menghalangi Fang Yuan, lalu bagaimana? Fang Yuan hanya bisa memutar dan terus mengejar targetnya. Bam! Tepat pada saat ini, terdengar suara yang sangat besar. Domain terpencil warisan sejati benar-benar hancur, langsung meledak. Sinar matahari yang menusuk mata memenuhi penglihatan semua orang. Sekaligus, Fang Yuan dan yang lainnya lengah, seluruh penglihatan mereka memutih. Dalam situasi seperti itu, siapa yang berani menutup mata sepenuhnya? Meskipun mata mereka berlinang air mata karena intensitasnya, mereka harus membuka celah. Saat cahaya putih memudar perlahan, dari penglihatan mereka yang kabur, semua orang bisa melihat bahwa mereka melayang di udara. Selamatkan kami. Banyak Gu Master berteriak mati-matian minta tolong. Mereka semua adalah orang sial yang cacing Gu mereka diambil. Tanpa cacing Gu, penurunan cepat ini akan menyebabkan mereka mati saat terbentur dengan tanah. Tidak ada yang mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Para Master Gu yang hampir tidak melayang di udara hanya bisa peduli pada diri mereka sendiri, saat mereka melihat sekeliling dengan kaget. Di langit, ada ribuan tangan tak berbentuk,
berjejak rapat. Di tanah, asap membubung dan ada puing-puing gedung 88 yang sejati di mana-mana. Dinding dan struktur yang rusak ini hancur, berubah kembali menjadi cacing gu. Jumlah cacing gu terlalu banyak, setiap ubin bisa terpecah menjadi sarang semut cacing gu. Ya Tuhan, 88 gedung yang sejati runtuh. Oh surga umur panjang, mengapa ini terjadi? Semua orang bingung dan terkejut, ketika tiba-tiba pelangi keemasan cerah melesat di langit. Tinggalkan gu abadi. Keinginan matahari raksasa yang tersisa telah menyimpan energi untuk saat ini, dia akhirnya bergerak. Pelangi emas melesat seperti kilat, dalam sekejap mata, itu menghancurkan satu tinju tak berbentuk dan memperoleh gu abadi di dalamnya. Alihkan bencana gu. Kehendak matahari raksasa memasuki gu dan dengan cepat mengaktifkannya. Mengalihkan bencana gu menembakkan pilar cahaya dan bersinar di mana-mana. Tangan tak berbentuk yang tersapu oleh pilar cahaya menyusut ukurannya dan kecepatannya turun. Tangan-tangan tak berbentuk yang terkena pilar cahaya hancur dengan cepat dan cacing gu di dalamnya dilepaskan. Sekaligus, kehendak matahari raksasa mendapatkan kembali beberapa gu abadi. Setan dunia lain. Warisan sejati jalur keberuntungan. Kehendak Giant Sun melihat warisan sejati jalur keberuntungan yang terperangkap oleh tagan tak berbentuk, serta Ma dan Zhao yang berada di dalam benjolan cahaya. Tanpa ragu-ragu, dia terbang dengan niat membunuh. Perjalanan abadi tetap saya. Hati Fang Yuan tenggelam ke titik terendah. Dia kehilangan targetnya. Tinju tak berbentuk yang berisi Fixed Immortal Travel telah hilang, itu telah terbang dengan Fixed Immortal Travel ke tempat yang tidak diketahui. Fang Yuan benar-benar kehilangan perjalanan abadi tetap. Brengsek. Fang Yuan mengendalikan sakit hatinya saat dia memaksa dirinya untuk tenang. Tanpa perjalanan abadi tetap, dia masih bisa menggunakan gerbang bintang untuk kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal, tetapi gerbang bintang ini perlu dipertahankan, jadi jika Fang Yuan ingin meninggalkan tempat ini, dia harus terlebih dahulu menemukan lingkungan yang aman. Leluhur tua ada di sini, kamu tidak punya jalan keluar sekarang. Kembalikan cacing gu saya kepada saya dan saya masih bisa membantu Anda meminta belas kasihan. Hei Loulan terbang, berteriak. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin. Kata-kata Hei Loulan mengingatkannya, ancaman terbesarnya sekarang adalah tangan tanpa bentuk, diikuti oleh kehendak matahari raksasa. Meskipun wasiat matahari raksasa saat ini rusak parah dan bahkan bukan sebagian kecil dari keadaan aslinya, itu masih bukan sesuatu yang bisa diambil Fang Yuan. Kehendak yang ditinggalkan yang mulia abadi matahari raksasa terlalu agung dan megah. Meskipun telah mengalami pelemahan yang luar biasa, meskipun Fang Yuan sekarang adalah gu immortal, dia masih bukan tandingannya. Yang terpenting, saat ini merebut immortal gu di mana-mana, begitu mengaktifkan gu, kekuatan pertempurannya akan melonjak. Cacing gu biasa membutuhkan esensi purba atau esensi abadi untuk diaktifkan. Tidak peduli seberapa kuat kehendak matahari raksasa, dia tetap wasiat dan perlu menggunakan esensi abadi aprikot kuning peringkat 9 yang ditinggalkan yang mulia abadi matahari raksasa. Tatapan Fang Yuan seperti elang, dia melihat ke arah kehendak matahari raksasa yang jauh. Dia baru saja melihat ketika tangan tak berbentuk terbang. Fang Yuan mengepakkan sayapnya, berhasil menghindar. Brengsek. Hei Loulan mengutuk dengan kejam, dia juga menderita serangan 3 tangan tak berbentuk di sepanjang jalan. Domain terpencil warisan sejati terpecah, jumlah tangan tak berbentuk di udara meningkat setidaknya 10 kali lipat. Tangan-tangan tak berbentuk ini menyerang, menyebabkan Fang Yuan dan Hei Loulan menghindari mereka dengan seluruh upaya mereka tidak bisa menyisihkan energi untuk peduli dengan hal-hal lain. Bam bam bam. Bila angin menari di udara, memotong beberapa tangan tak berbentuk. Gu yang ditangkap sebelumnya dilepaskan, sedangkan kehendak matahari raksasa seperti naga emas, menerkam mereka. Dia memiliki banyak esensi abadi matahari raksasa, dia memiliki kemampuan untuk langsung menyempurnakan cacing gu ketika dia mendapatkannya, kekuatan pertempurannya melonjak dan auranya seperti pelangi. Setan dunia lain. Jalan keberuntungan warisan sejati. Segera, kehendak Giant Sun menemukan Ma dan Zhao. Mereka dikelilingi oleh tangan tak berbentuk yang tak terhitung jumlahnya, benjolan cahaya warisan sejati yang awalnya besar telah menyusut setidaknya sepertiga dari ukurannya. Kehendak matahari raksasa melolong keras, karena beberapa gu abadi dan ratusan gu fana peringkat 5 digunakan bersama sekaligus.
Cahaya bencana pengalihan melesat lurus, 1000 bila angin menari dalam formasi, gagak api merah cerah melebarkan sayapnya dan terbang sambil menjerit. Segala macam serangan mengelilingi jalur keberuntungan, warisan sejati, seperti kelopak bunga yang jatuh. Begitu tangan tak berbentuk terbang keluar, mereka akan langsung dihancurkan, dan cacing Gu di dalamnya akan diambil oleh kehendak matahari raksasa. Oh tidak, warisan sejati jalan keberuntungan ini awalnya milik yang mulia abadi matahari raksasa. Jika kehendak matahari raksasa mendapatkannya, itu benar-benar harimau yang mendapatkan sayap, atau naga banjir yang memasuki laut. Fang Yuan terbang dengan cepat, melihat pemandangan ini, hatinya menjadi berat. Dia melihat sekeliling, tetapi menyadari bahwa untuk meninggalkan tempat ini, dia membutuhkan gerbang bintang Gu. Tanah yang diberkati istana kekaisaran berada di ambang kehancuran, pinggiran luar tanah yang diberkati sudah bertiup angin asimilasi, membentuk kerudung angin melingkar yang besar. Angin ini memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan jika saya adalah Gu Immortal, saya tidak bisa menahannya, saya tidak bisa memaksa jalan keluar. Tanah yang diberkati istana kekaisaran adalah tanah yang diberkati nomor 1 di dataran utara, memiliki fondasi yang dalam dan kekayaan yang luar biasa. Meskipun demikian, setelah Fang Yuan memasukinya, pertama, ada kontes roh tanah, merak giok es, dan kehendak matahari raksasa. Selanjutnya, Fang Yuan dan Bai Yun Seng mengalami kenaikan abadi dan mengambil ki langit dan bumi dari tanah yang diberkati. Selain itu, ada badai salju sekali dalam 10 tahun yang menghancurkan tanah yang diberkati, dan bahkan menyatu dengan kesengsaraan Bai Yun Seng dan Fang Yuan untuk membentuk kesengsaraan surgawi yang menakutkan. Frost Jade Peacock mampu menahannya begitu lama, itu benar-benar keajaiban. Kehancuran tanah yang diberkati istana kekaisaran adalah kesimpulan yang sudah pasti, sekarang kerudung angin terbentuk, tanah yang diberkati istana kekaisaran dikelilingi seperti bola, dan dinding bola sangat tebal, setidaknya ratusan meter. Bahkan jika tangan tak berbentuk terbang ke sana, mereka akan dihancurkan berkeping-keping, berasimilasi menjadi angin dan mengarah pada pertumbuhan kekuatan angin asimilasi. Bahkan dengan flashback Gu, Fang Yuan tidak bisa melewatinya. Namun, kerudung angin ini juga membentuk penghalang isolasi dan mencegah kekuatan luar campur tangan. Pada saat ini, ribuan meter di atas tanah, di langit. 3 Gu Immortal menatap angin besar asimilasi yang seperti mangkuk hijau tua raksasa yang terbalik di tanah dengan ekspresi muram. Permukaan kerudung angin sangat tenang, tetapi tidak ada yang berani meremehkan kekuatan angin asimilasi. Kehancuran tanah yang diberkati istana kekaisaran tidak dapat dihindari. Apa yang terjadi di dalam? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Salah satu Gu Immortals, seorang pria tua, tampak dengan tatapan marah saat alisnya terlipat rapat. 88 gedung yang sejati, tanah yang diberkati istana kekaisaran, mereka adalah pengaturan yang mulia abadi matahari raksasa untuk menguntungkan keturunannya. Sebagai keturunan dengan garis keturunan Huang Jin, mereka telah menganggap tanah yang diberkati istana kekaisaran sebagai wilayah mereka sejak dahulu kala. Tapi sekarang, domain yang menyimpan harta karun besar telah dihancurkan, jalan lurus Gu Immortals dari suku-suku super dataran utara ini seperti gunung berapi yang tidak aktif yang menjadi aktif. Sangat jelas, ini adalah skema besar. Penyelidikan kami sebelumnya telah menunjukkan bahwa orang yang paling mencurigakan adalah Raja Serigala Chang San Yin. Kami memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa orang ini adalah peniru, Chang San Yin yang asli telah meninggal sejak lama. Gu Immortal muda lainnya berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, jelas, bukan hanya Chang San Yin, tetapi selain dia, Bai Yun Seng, Bian Sisuan dan yang lainnya juga curiga. Skema ini sangat dalam, melibatkan kekuatan benua tengah. Menurut apa yang telah kita pelajari, setidaknya ada 3 sekte kuno di benua tengah yang berkomplot melawan 88 gedung yang sejati selama 100 tahun terakhir. Plot rahasia Gu Immortals benua tengah menghabiskan banyak upaya dan sumber daya mereka untuk menciptakan celah dan pengaturan. Pada akhirnya, Fang Yuan memanfaatkan pengaturan ini sebelumnya, semua kerja keras mereka telah menguntungkan orang lain. Gu Immortals dataran utara tidak bisa diremehkan. Tanah yang diberkati istana kekaisaran, 88 gedung yang sejati, mereka adalah simbol spiritual dataran utara, mereka sangat penting.
Saat sesuatu terjadi pada tanah yang diberkati istana kekaisaran dan kejadian di dalamnya terekspos ke dunia luar, pasukan dataran utara semua memperhatikannya dengan cermat. Sayangnya, mereka semua berada di luar, dan situasinya telah berkembang terlalu cepat, sudah terlambat pada saat mereka ingin menyelamatkan tanah yang diberkati istana kekaisaran. Menghela nafas. Pemimpin Gu Immortals menghela nafas dalam-dalam. Dia tampan dengan bibir merah dan gigi putih, tetapi untuk beberapa alasan, dia memiliki penampilan anak kecil, aura yang dia pancarkan sangat kuat, dia secara halus adalah pemimpin dari ketiganya. Yang paling penting sekarang bukanlah menyelidiki masalah ini, tetapi mempertimbangkan cara-cara untuk menyelamatkan situasi ini. 88 gedung yang sejati adalah susunan yang mulia abadi matahari raksasa, rumah Gu abadi peringkat 8, itu mendalam dan misterius, kekuatan surgawinya bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami. Meskipun angin asimilasi kali ini ganas, membentuk kerudung angin, itu mungkin tidak dapat menghancurkan 88 gedung yang sejati. Kami akan tinggal di sini dan mencari kesempatan untuk membantu, sambil berhati-hati terhadap situasi yang tidak terduga. Kata-kata anak Gu Immortal membuat pria tua dan pemuda Gu Immortal menarik napas dalam-dalam. Tuan Tongzu, Anda benar. Suku Chanyu kita memiliki gerakan pembunuh abadi, Winged Blade. Selama kita mengaktifkannya bersama, kita akan dapat dengan paksa memecahkan tabir angin asimilasi. Pemuda Gu Immortal mengatakan ini, tidak dapat menyembunyikan harga dirinya. Angin asimilasi tidak bisa diremehkan, bahkan dengan pedang bersayap, kita hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang. Saya telah membuat perhitungan saya, cedera yang kami sebabkan pada tabir angin asimilasi ini akan pulih hanya dalam 8 napas waktu. Orang tua itu adalah jalan kebijaksanaan Gu Immortal, dia bisa membuat deduksi dan prediksi. Pemimpin ketiganya, Chanyu Tongzu, mengangguk sedikit, saat ini, suku Hei, suku Yelui, suku Dongfang, dan lainnya mengelilingi kerudung angin, semua suku super jalan lurus ini telah mengirim Gu Immortal mereka. Ada juga kekuatan jalur iblis nomor 1 gunung bersalju, mereka mengirim 6 Gu Immortal, mencoba memanfaatkan situasi. Jangan meremehkan mereka, kami memiliki kartu truf kami, begitu juga mereka. Ketika kita menggunakan pisau bersayap, kita harus mencegah mereka mengambil keuntungan dari kita. Warisan sejati jalan keberuntungan tidak bisa jatuh di tangan iblis dunia lain, semua ini milikku, milikku. Kehendak matahari raksasa berteriak keras, suaranya bergema di seluruh medan perang. Dia berubah menjadi naga emas, mengambil bentuk sesuka hati. Terkadang, 17 hingga 18 naga kecil diciptakan, sementara pada saat berikutnya, mereka bergabung menjadi naga raksasa. Dia membawa esensi abadi matahari raksasa, menggunakannya tanpa menahan diri. Lebih dari 10 Gu abadi tertanam di tubuh naga, ada 2 di tanduk naganya, 1 di masing-masing matanya, dan 6 hingga 7 di sisiknya. Api yang menyala-nyala, mengalihkan sinar cahaya bencana, energi es, segala macam serangan dilepaskan tanpa henti. Pada titik ini, kehendak Giant Sun akhirnya bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Keinginan Giant Sun telah menekan amarahnya terlalu lama, dia melepaskan semuanya saat ini. Pertama, dia harus menyingkirkan iblis dunia lain, dan karena pentingnya warisan sejati jalur keberuntungan, kehendak Giant Sun pertama-tama mengepung Ma dan Zhao. Sejumlah besar tangan tak berbentuk menutupi warisan sejati jalur keberuntungan dengan erat, kadang-kadang, tinju tak berbentuk yang menangkap jalur keberuntungan cacing Gu terbang keluar. Kehendak matahari raksasa seperti naga emas, mengelilingi warisan sejati jalan keberuntungan dan melingkar di sekitarnya, menghancurkan semua tinju tak berbentuk yang keluar. Ada banyak tinju tak berbentuk, bahkan kehendak Giant Sun hanya bisa memilih beberapa dan menyerangnya, mencoba membebaskan lebih banyak Immortal Gu untuk meningkatkan kekuatan pertempurannya. Tapi di dekat naga akan raksasa, ada juga sejumlah besar tangan tak berbentuk. Ketika kehendak matahari raksasa merebut kembali cacing Gu ini, tangan tak berbentuk akan mencurinya lagi. Selama kontes ini, keduanya bertarung sengit dan menduduki langit. Di bawah pertempuran ini, Master Gu yang masih hidup bertarung dengan lebih sedikit tangan tanpa bentuk. Meskipun kehendak matahari raksasa menarik sebagian besar tangan tanpa bentuk, Master Gu tidak mengalami waktu yang lebih mudah. Dengan penghancuran domain terpencil warisan sejati,
para Gu Master benar-benar terekspos dan di tempat terbuka, mereka diserang oleh tangan yang lebih tidak berbentuk. Tangan tak berbentuk hampir kebal terhadap semua serangan, mereka terbang di langit dan menembus bebatuan, tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Hanya setelah mencuri cacing Gu, mereka akan terbentuk menjadi kepalan tangan dan rentan terhadap serangan. Tetapi kecepatan tinju tak berbentuk sangat cepat, tidak semua Master Gu bisa mengejar mereka dan menghancurkan mereka dengan sukses. Fang Yuan, Hei Loulan, dan yang lainnya adalah minoritas, mereka adalah jenius di antara para jenius. Leluhur tua, tolong bantu Dota. Jeritan melengking tiba-tiba terdengar. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala dan melihat. Hanya untuk melihat bahwa seorang Master Gu dari suku Super, yang memiliki garis keturunan murni, tidak punya pilihan lain setelah dikejar oleh tangan tak berbentuk dan terbang ke langit untuk mencari bantuan dari kehendak matahari raksasa. Namun pada akhirnya, dia adalah orang pertama yang dibantai oleh kehendak matahari raksasa setelah dia mengaktifkan Gu abadi untuk menyerang. Kekuatan seperti itu, Hei Loulan mengangkat kepalanya dan melihat, bahkan dengan fisik bela diri sejati kekuatan besarnya, dia tidak berani mendekati kehendak matahari raksasa. Kehendak matahari raksasa telah benar-benar meletus, serangannya sengit dan membawa kekuatan yang luar biasa. Seluruh pikirannya berada di jalur keberuntungan warisan sejati, sambil bersaing dengan tangan tanpa bentuk, dia tidak memiliki energi untuk peduli dengan keturunan garis keturunan matahari raksasa. Sangat menyakitkan. Pada saat ini, Ye Luisang menghirup udara dingin, merangkak dari tanah. Cacing Gu di seluruh tubuhnya dicuri, dia jatuh dari langit. Untungnya, tubuhnya pernah ditempa menggunakan cacing Gu, sehingga dia hanya menderita patah tulang sambil menjaga hidupnya. Melihat orang sial yang meninggal ini, dia tiba-tiba merasa sangat senang. Setidaknya, dibandingkan dengan pria yang tidak beruntung ini, dia masih hidup. Hidup lebih penting dari apapun. Fang Yuan bisa merasakan tekanan mental yang luar biasa. Sialan. Dia mengertakkan gigi kesal, dia ingin pergi tetapi tidak punya cara untuk keluar dari kesulitan ini. Untungnya, kehendak Giant Sun tidak menargetkanku pada awalnya, melainkan mengejar iblis dunia lain Zhao Lian Yun, sambil juga ingin melindungi warisan sejati jalan keberuntungan. Fang Yuan sangat jelas di dalam hatinya, begitu kehendak Giant Sun menyingkirkan masalah ini, dia tidak akan membiarkannya pergi. Pada saat itu, dia akan seperti domba yang berdiri di dekat harimau, atau kelinci di dekat ular piton. Kehendak matahari raksasa saja tidak dapat mengaktifkan begitu banyak Gu abadi. Meskipun aku menjadi Gu immortal, jika kita bertarung secara langsung, aku tetap tidak akan menjadi tandingan kehendak Giant Sun. Itu kecuali aku memutuskan hubungannya dengan esensi abadi matahari raksasa. Pikiran Fang Yuan sangat tajam. Tapi sayangnya, ada terlalu banyak tangan tanpa bentuk, dia harus mengerahkan dirinya dalam menghadapinya. Selain kehendak matahari raksasa, dia adalah orang dengan Gu abadi paling banyak, aura mereka menarik serangan banyak tangan tanpa bentuk. Pada saat yang sama, serangan terus-menerus Hei Loulan juga cukup menjadi masalah. Dia memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar dari 10 fisik ekstrim, anak surga sejati, dia bisa dianggap sebagai versi dewasa dari Bai Ningbing. Baik itu kemampuan pertempurannya atau fondasi dan akumulasi, mereka sangat luar biasa. Dia memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, bahkan Bai Yunseng bukanlah tandingannya, kekuatan peledakan dirinya bisa membunuh makhluk abadi. Setelah dihalangi sekali lagi oleh Hei Loulan, tatapan Fang Yuan ke arahnya menjadi lebih tidak menyenangkan. Pada saat yang sama, Fang Yuan berpikir dalam hati, Hei Loulan ini memiliki jumlah cacing Gu yang tidak masuk akal. Dia telah mengambil banyak cacing Gu-nya, namun dia masih memiliki begitu banyak yang tersisa. Tentu saja ada alasan untuk ini. Satu-satunya tujuan Hei Loulan adalah untuk memasuki 88 gedung yang sejati dan mendapatkan jalur kekuatan Gu abadi, sebelum mencoba kenaikan abadinya di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Dengan demikian, dia membuat persiapan yang cukup, terutama dengan bantuan ayahnya, dia mengumpulkan banyak cacing Gu. Dia mempertimbangkan reaksi Ki Langit dan Bumi selama kenaikannya yang abadi yang akan menyebabkan kematian cacing Gu, sehingga dia menyiapkan banyak cacing Gu, lebih dari yang bisa dibayangkan siapapun. Adik laki-laki, selamatkan aku.
Setelah menghindar sebentar, Fang Yuan mendengar teriakan minta tolong Bai Yunseng. Ternyata, Bai Yunseng terjebak oleh tangan tak berbentuk, melayang di udara saat dia mati-matian membela diri. Akhirnya, cacing gunya semuanya diambil. Setelah kehilangan dukungan cacing gunya, bahkan sebagai gu immortal, dia mulai jatuh ke tanah. Bai Yunseng adalah satu-satunya teman aliansinya, dia belum bisa meninggalkannya. Fang Yuan segera berbelok dan mengambil risiko untuk menyelamatkannya. Tetapi siapa yang tahu bahwa selama periode itu, teriakan cemas Bai Yunseng bisa terdengar, cepat, adik laki-laki, ambil kembali manusia gu abadiku seperti sebelumnya. Jantung Fang Yuan melonjak, melihat tinju tak berbentuk 6 jari terbang keluar. Jika pada saat ini, Fang Yuan memilih untuk menyelamatkan Bai Yunseng, maka dia akan kehilangan kesempatan terbaik untuk mengambil kembali manusia seperti sebelumnya Immortal Gu. Kemungkinan besar, setelah dia menyelamatkan Bai Yunseng, Man As Before akan dibawa pergi dengan kepalan tangan tanpa bentuk. Untuk menyelamatkan Bai Yunseng, atau untuk mengambil kembali Immortal Gu Man seperti sebelumnya. Pada saat ini, Fang Yuan harus membuat keputusan penting. Bersambung.